Dika adalah seorang perantau dan memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Assalamualaikum, Pak, Bu. Dika pulang. Waalaikumsalam. Loh, Dika, kok kamu tumben pulang? Ya nih, Bu, masa kontrakan kerjaanku udah habis dan gak diperpanjang. Daripada aku nganggur di perantauan, mending aku pulang aja. Ini, Bu, uang gajianku yang terakhir. Walah, Tona, nak. Tapi memangnya kamu ndak mau gitu nyari kerja lagi di perantauan? Kan sayang, Tona, ongkosnya pulang ke sini. Tapi terima kasih, nak, ini uangnya. Dika mau istirahat dulu ya, Bu. Dika capek kerja terus. Mana kalau di perantauan tuh mental Dika bener-bener diuji loh, Bu. Ya udah, nak. Kamu istirahat dulu ya di rumah. Kalau gitu, nanti kamu bantuin bapak sama ibu kerja di sawah. Daripada nanti kamu nganggur kan? Tapi kan ibu tahu Dika itu gak cocok jadi petani. Nanti malah Dika banyak melakukan kesalahan lagi. Hele, gak usah sok-sokan ngomong gak cocok. Orang kamu loh anak petani. Masa ndak mau bantuin orang tuanya? Dari kecil sampai besar loh, kamu ndak pernah yang namanya mau bantu ibu sama bapak di sawah. His, bukan sok-sokan lah, Bu. Dika tuh emang gak bisa petani. Ya salah ibu sih sama bapak. Dari kecil malah manjain aku yang ya akunya kan jadi anti yang namanya sawah, apalagi lumpurnya itu loh, Bu. Astagfirullah, nak. Kok kamu malah nyalain ibu sama bapak sih? Padahal loh, ibu sama bapak kan udah sering ngajak kamu buat ke sawah. Tapi kamunya ndak pernah mau. Udahlah, Bu, Dika capek banget. Masa baru pulang merantau udah langsung diomelin. Mbok ya dikasih makan gitu, atau dibuatin minum gitu loh, Bu. Kan, kalau dinasehatin aja langsung ngalihin pembicaraan. Nak, Mbok ya sekali-kali tuh kamu nurut gitu kalau dibilangin orang tua. Aduh, Bu, Dika lapar banget nih. Dan tadi pagi Dika belum makan. Ambilin makan dong, Bu, buat Dika. Hari ini ibu masak apa aja coba? Ya udah, sebentar ya ibu ambilin makanannya. Hari ini ibu masak sayur lodeh sama goreng tempe loh. Wah, pas banget. Kalau gitu pengen sayur lodeh loh, Bu, dari beberapa minggu yang lalu. Ibu kok tahu aja sih yang dikeremenin sama Dika ini? Itu namanya insting seorang ibu, nak. Sebentar, ibu ambilin makanannya dulu ya. Beberapa saat kemudian, Nih, makan yang banyak ya. Dihabisin, jangan sampai ada yang tersisa. Beras lagi mahal loh. Wah, makasih ya, Bu. Tenang aja, kalau masakan ibu tuh pasti akan selalu Dika habisin. sore harinya, Assalamualaikum, Bu, Bapak pulang. Assalamualaikum, Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam, Pak. Loh, Dika, kamu udah pulang toh? Dari kapan kok gak ngabarin Bapak sih? Iya, Pok, tadi siang Dika sampainya. Dan Dika lupa ngabarin Bapak tadi, soalnya pas berangkat kan buru-buru. Walah, ya toh. Tumen-tumenan pulang, apa kamu udah izin di tempat kerjamu? Masa kontrak kerja Dika sudah habis, Pak. Terus kan Dika belum dapat pekerjaan lagi. Daripada Dika nganggur, mending Dika pulang kan? Berarti kamu udah gak mau kerja di perantauan lagi, nak? Apa mau bantu bapak sama ibu ngurus sawah? Dika maunya kerja di sekitar sini aja, Pak. Tapi Dika gak mau kalau harus ngurus sawah. Bapak kan tahu kalau Dika gak cocok jadi petani. Pak, tuh, Bu dinasehatin Dikanya. Masa anak petani ndak bisa ngurus sawah? Tadi loh, udah ibu bilangin. Dia malah banyak alasan. Apaan sih, Bu? Kan Dika cuma bilang kenyataannya. Nanti kalau Dika bantu urusan sawah, yang ada sawahnya jadi gundul. Heleh, alasan aja kamu ini. Kamu kira sawah bisa dicukur, pakai bilang sawah bisa gundul? Dasar kamu ini. Sudah. Kalau ibu sama anak kerjaannya malah debat sih. Ya sudah, nak. Kalau kamu nggak bisa bantu bapak dan ibu ngurus sawah, kamu bisa cari pekerjaan yang lain yang kamu bisa. Tapi kamu tahu sendiri kan, kalau nyari pekerjaan di sini tuh susah. Iya, Pak, Dika tahu kok. Bapak ibu tenang aja. Dika, aku akan berusaha kok. Kalau kita itu usaha, gak akan ada yang gak mungkin. Ya, nak, bener banget. Tolong siapin makan ya. Bapak mau mandi dulu. Ini capek banget sih, habis bajak sawah. Iya, Pak. Nanti langsung ibu siapin ya.
Oh iya, bapak mau sekalian ibu buatin kopi ndak? Kayak biasa ya, Bu, gulanya sedikit aja. Dika juga mau dong dibuatin kopi sama gorengin pisang ya. Ya kalau kamu buat sendiri, Toto. Punya tangan sama kaki kan? Kamu tuh udah gede, jangan apa-apa. Bak, bu. Mandiri dong. Udah merantau bertahun-tahun juga. Wis, ibu nih, ya udah deh aku buat sendiri aja. Keesokan harinya, Dika, bangun nak. Heh, cepet bangun loh kamu ini, belum sholat subuh. Ini loh udah jam 8. Bentar lagi Bu, 2 jam lagi Dika bangun. Bocah gendeng, bangun nggak? Atau ibu siram nih pakai air bekas pel-pelan? Astagfirullahaladzim, ibu kok jahat banget sih? Ya Dika bangun ini. Nah, gitu dong. Udah sana langsung ambil wudhu. Sholat subuh dulu sana. Ya ibu, ini gak ngasih Dika waktu buat istirahat deh. Jahat banget. Ya kamu tuh, kalau mau istirahat silakan. Tapi sholat jangan kamu tinggalkan dong. Udah, cepetan sana. Nanti kalau kamu mau makan, langsung ke dapur ya. Ibu sudah masak. Oke deh Bu. Nah emangnya ibu mau kemana toh? Ya mau bantuin bapak toh di sawah. Emangnya mau kemana lagi? Ya udah, ibu berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. setelah Dika sholat dan makan, Enaknya kerja apa ya kira-kira? Andai aja ada kerjaan yang cuma tidur sama makan. Pasti enak banget ya. Yalah, daripada kebanyakan hayal, coba deh aku cari-cari. beberapa hari kemudian, Gimana nak? Apakah kamu sudah dapat kerjaan? Kayaknya ibu perhatikan beberapa hari ini kamu selalu pergi nyari kerja. Duh Bu, ternyata emang susah banget ya nyari kerja di sini. Dika lo udah berhari-hari keliling terus buat nyari pekerjaan, tapi hasilnya nihil. Tuh kan, apa coba kata ibu? Kamu sih ngeyel banget kalau diomongin. Udah, kamu tuh bantuin ibu sama bapak aja ngurus sawah. Kalau perlahan belajar pasti bisa kok. Gak mau aku, mending Dika balik merantau aja lagi kalau gitu. Ya itu sih terserah kamu toh nak. Yang penting jangan sampai kamu tuh jadi pengangguran. Oh iya, ibu mau ngasih tahu kalau besok ibu dan bapak mau pergi ke tempat Mbah. Mungkin akan lama. Loh, emangnya ada acara apa toh Bu, sampai harus lama? Itu, mbahmu kan sudah tua dan sering penyakitan. Jadinya harus ada perawatan khusus. Dan bapak sama ibu disuruh ke sana buat jagain. Sama ada beberapa urusan. Walah toh, emangnya Dika perlu ikut gak Bu? Gak usah, kamu di sini aja jaga rumah. Ya udah deh, lagian Dika juga gak pengen ikut kok. Kalau gitu Dika mau pergi ke kamar aja loh. Dika pun pergi ke kamar sambil scroll TikTok. Wih, makanan apa nih? Kok udangnya bisa melembung gitu? Mana videonya tembus berjuta-juta penonton lagi? Wah, gimana kalau aku jualan ini aja gak sih? Keesokan harinya, Nak, ibu sama bapak pergi dulu ya. Kamu jangan aneh-aneh di rumah ya. Ini uang buat kebutuhan kamu, jangan boros-boros. Tuh, dengerin apa kata bapak. Iya, tenang aja. Dika gak akan aneh-aneh kok. Ya sudah, bapak sama ibu berangkat ya. Assalamualaikum. Sore harinya, Ya ampun, kenapa aku sampai lupa sih minta uang tambahan buat modal jualan udang gelembung? Gimana ya? Masa pakai uang ini? Kan pasti kurang. Coba deh aku ke pasar dulu, siapa tahu kan aku bisa nawar. Mbak, ini udangnya sekilo berapa ya? Kalau yang biasa 80.000 aja mas. Hah, 80.000 Mbak? Kok mahal banget ya? Duh, kalau gini uangku gak akan cukup. Iya mas, harga udang sekarang lagi lumayan naik. Jadi masnya mau beli berapa kilo nih? Mbak, boleh gak dikurangin harganya? Diskon gitu Mbak, buat penglaris. Aduh, maaf banget nih mas. Kalau ngasih diskon saya nggak bisa. Soalnya penjualan saya juga beberapa hari ini lagi menurun. Duh, kalau harganya semahal itu, uang saya nggak cukup Mbak. Kira-kira ada nggak ya Mbak udang yang harganya murah? Soalnya saya itu mau jualan Mbak. Masnya mau udang yang murah? Tapi berani ambil resiko nggak nih? Mau Mbak, gak apa-apa deh. Banyak resikonya asal saya itu bisa dapat udang yang murah. Ada nih mas, udang yang murah. Tapi udah dalam keadaan yang busuk. Tapi kalau diolah masih enak kok. Udah busuk? Mbak serius? Emangnya nanti gak berbahaya Mbak kalau dikonsumsi?
Jangan keras-keras dong mas. Kalau bilang udang busuknya, tenang aja mas. Kalau masnya ngolah dengan bener, nggak akan berbahaya kok. Lagian ini juga buat mas jualan kan? Maaf mbak, suara saya kekencengan. Tapi ya emangnya kalau setelah diolah, rasa busuknya itu bisa hilang? Bisa dong mas. Nah, saya kasih tahu ya mas triknya. Mas bisa pakai boraks untuk ngilangin bau dan rasa busuknya. Dijamin deh bakal kelihatan seger lagi. Dan pasti nggak terlalu berbahaya kalau masnya pakainya sedikit. Duh, kok jadi harus pakai borak ya? Saya jadi takut kalau nanti makanannya yang saya buat itu jadi berbahaya. Mas nih, dibilangin kok ngeyel sih. Udah toh, percaya aja sama saya. Saya udah punya kenalan yang jualan pakai cara ini. Dan nyatanya aman-aman aja. Ya bener mbak. Iya mas, bener. Saya nggak bohong. Lagian kan masnya katanya uangnya nggak cukup kalau beli udang yang segar. Ya itu satu-satunya cara. Tapi kalau masnya nggak mau, ya saya nggak maksa sih. Bener juga apa kata mbaknya ya. Kalau aku gak ngambil resiko, mungkin selamanya aku juga gak akan bisa jualan. Yaudah deh mbak, saya beli udang busuknya 2 kilo aja ya. Wah, oke deh mas. Ini udangnya. Terima kasih ya. Sering-sering deh beli di sini. Ya mbak, terima kasih kembali. Setelah Dika membeli semua bahan-bahannya, ia pun kemudian pulang. Duh, ternyata capek juga ya belanja di pasar. Pantesan aja ibu suka ngomel-ngomel kalau habis dari pasar. Oke deh, langsung aja aku buat deh udang balonnya. Duh, tapi aku lupa lagi caranya. Coba deh aku lihat lagi tutorial videonya. Oke, pertama-tama udangnya dibersihin dulu. Terus tinggalin buat adonan supaya udangnya itu gelembung. Oke, campur tepung tapioka, telur sama baking soda. Terus dikasih air. Nah, udah jadi nih adonan buat ngebungkus udangnya. Tapi udangnya belum aku kasih boraks. Masih bau busuk banget ini. Boraksnya aku campur air deh biar cepet ngeresep. Terus tinggal direndam deh beberapa menit. Beberapa menit kemudian, wah bener loh, udangnya kelihatan seger dan gak busuk lagi. Dan juga bau busuknya udah sepenuhnya hilang. Nah gini kan bagus. Terus tinggal masukin ke adonannya, lalu digoreng deh. Wih, beneran jadi gelembung dong udangnya. Oke, udah paham semua caranya. Tinggal aku selesain semuanya deh. tak lama kemudian, Akhirnya selesai juga nih udang balonnya buatanku. Wih, mana kelihatan menggugah selera banget lagi. Langsung aja deh aku jual di pasar. Semoga aja banyak yang beli. saat di pasar, Dibeli udang balon viral. Dijamin enak dan murah. Bisa dicoba dulu loh sebelum beli. Wah, ini beneran udang gelembung yang biasanya dibuat para kreator TikTok itu ya mas? Ya mbak, betul. Karena nggak ada yang jual, makanya saya coba jualan mbak. Apalagi banyak yang pengen tahu rasanya. Ayo mbak dibeli. Wah, kelihatannya menarik banget. Tapi enak nggak nih mas rasanya? Nanti saya udah terlanjur beli, rasanya nggak enak lagi. Tenang mbak, ini saya tester gratis kok. Jadi mbaknya cobain dulu aja sebelum beli. Ini mbak, silakan dicoba. Ternyata enak banget mas. Gurih-gurih nikmat gitu. Saya beli 2 bungkus deh mas kalau gitu. Nah kan, apa kata saya? Oke mbak, ini 2 bungkus udang balon spesialnya ya. Jangan lupa ya mbak, kasih tahu teman-teman mbak. Kalau mau beli udang balon, ke sini aja. Iya mas, nanti saya kasih tahu deh semua teman-teman saya. Soalnya emang enak banget sih jualan masnya. Kalau gitu saya permisi dulu ya mas. beberapa saat kemudian jualan udang balon di kampung ludes terjual habis. Wah, gak nyangka banget sih bakal secepat ini habisnya. Mana banyak yang pesen juga. Kalau kayak gini terus kan aku bisa kaya raya. Apalagi dengan pakai udang busuk. Jadinya keuntunganku jadi berlipat-lipat ganda. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak datang. Mas, kalau mau jualan di sini bayarlah. Ini tempat gak gratis loh. Penjual yang lain juga pada bayar sama saya. Loh pak, ini kan pasar yang disediakan sama pemerintah. Kenapa saya harus bayar sama bapak? Emangnya bapak tuh siapa? Punya wewenang apa? Dengar ya, saya ini adalah penguasa di pasar ini dan penjual yang gak mau bayar gak boleh jualan di sini. Lihat ke belakang itu adalah anak buah saya. Jadi sebaiknya kamu cepat bayar atau mau digebukin. Santai dong pak, santai. Ini bayarannya. Nah gitu dong, dibayar gini aja kok susah. Dari tadi kek
buang-buang waktu saya aja. Ayo guys, kita pergi. Hampir aja aku babak belur. Duh, gak bisa nih kalau aku jualan di pasar yang ada nanti pendapatanku jadi berkurang. Karena harus bayar preman-preman itu. Yaudah mulai besok aku jualan di depan rumah aja lah. Dika pun memulai berjualan di depan rumah. Dan dalam waktu seminggu saja jualannya itu sangat terkenal dan sukses. Namun tiba-tiba, Mas, kok perut saya jadi sakit sih? Semenjak beli udang gelembung jualan Mas. Mas tuh pasti bikinnya pakai bahan-bahan berbahaya ya? Jujur aja Mas. ya Mas, saya juga sering sakit perut dan muntah-muntah habis makan jualan Mas. Tanggung jawab dong Mas, jualan kok malah bikin orang sakit sih? Kalian jangan asal nuduh ya. Asal nuduh saya, jualan tuh bikinnya pakai bahan-bahan yang aman dan berkualitas. Mungkin perut kalian aja yang norak, gak bisa makan makanan viral dan seenak ini. Gak usah bohong Mas. Ini loh buktinya semua pembeli pada komplain sakit. Kalau emang Mas pakai bahan-bahan yang aman dan berkualitas, gak mungkin dong semua pembeli ngeluh sakit. Ya benar, perut kita nih bukan yang norak. Ya saya loh, udah pernah buat sendiri udang balon dan nggak bikin sakit perut. Beda kalau habis makan jualan Masnya, tiba-tiba jadi sakit perut. Ya kalian gak bisa dong nyimpulin gitu aja. Kalau jualan saya itu yang jadi penyebab kalian itu sakit. Bisa jadi kan kalian itu keracunan makanan lain. Oh kalian juga gak punya bukti yang lain kan? Nah, kalau gitu ayo semuanya kita ke rumah Masnya supaya kita tahu apa aja bahan-bahan yang dia gunain. Nah betul tuh, kalau gitu kan pasti jelas kalau Masnya itu pakai bahan-bahan yang aman atau enggak. Kalian gak bisa asal nuduh ke rumah saya ya. Itu namanya tidak menghargai privasi orang lain. Halah, bilang aja Masnya ketakutan kan? Ya kalau Masnya bener pakai bahan-bahan yang aman, ya jangan panik dong. Alasan privasi segala. Bener tuh, jangan-jangan Masnya beneran pakai bahan-bahan yang berbahaya ya. Saya gak panik. Saya beneran pakai bahan-bahan yang aman dan berkualitas kok. Tapi kalau tuh gak boleh asal masuk ke rumah orang. Saya itu kan privasi. Udah guys, ayo kita langsung masuk aja ke rumah Masnya ini dan lihat ke dapur. Dika mencoba menghentikan para pembeli dan yang ingin masuk ke rumah, namun dia tak mampu sebab banyaknya orang. Wah, gila banget sih, udang busuk loh. Guys, ini ada boraks juga. Astagfirullah, lihat semua. Ada udang busuk di sini. Jadi selama ini dia jualan pakai udang busuk ini toh. Saya bisa jelaskan semuanya. Tolong, kalian jangan salah paham dong. Salah paham kamu bilang, ini udah ada buktinya di depan mata. Kamu masih bilang salah paham? Sumpah nih orang otaknya udah geser. Udah guys, ayo kita bawa dia ke kantor polisi. Dika pun dibawa ke kantor polisi. Di dalam penjara, Ya ampun, aku harus gimana sekarang? Oh, kenapa sih aku memakan omongan penjual udang itu? Dengan gampangnya aku percaya kalau pakai boraks dan udang busuk itu gak berbahaya. Duh, kok badanku tiba-tiba gatel-gatel ya? Gatel banget, tolong. keesokan harinya, astagfirullahaladzim, ini kan Dika yang baru ditangkap semalam, sudah meninggal aja. Aduh, mana dalam keadaan bau busuk dan warna kulitnya berubah merah kayak udang. Dika pun ditemukan tewas dalam keadaan membusuk di dalam penjara.